Soal nomor 3. Seutas kawat baja dengan panjang 2 meter dan luas penampang 10⁻⁶ meter persegi dijepit kuat-kuat pada kedua ujungnya sedemikian sehingga kawat berada pada posisi mendatar. Jadi di sini ada satu kawat panjangnya 2 meter. Kemudian luas penampangnya di sini A-nya adalah 10⁻⁶ meter persegi. Dia dijepit kuat-kuat pada kedua ujungnya. Sedemikian sehingga kawat ini dalam posisi mendatar. Nah, kemudian sebuah benda digantungkan di tengah-tengah kawat sedemikian sehingga titik tengah kawat itu turun sejauh 10 cm. Jadi di sini titik tengah kawat turun sejauh 10 cm. 10 cm. Nah, jadi kawatnya bentuknya sekarang adalah seperti demikian. Anggap percepatan jatuh bebas di tempat itu 9,8 meter per second kuadrat dan modulus yang kawat 20 kali 10⁻⁻10 Newton per meter persegi. Tentukan massa benda yang digantungkan. Jadi kita diminta untuk menentukan massa benda ini. Cara berpikir kita adalah demikian. Ada kawat, kemudian kawat ini diberikan beban sehingga kawat bertambah panjang. Berarti ada gaya yang bekerja pada kawat. Gaya yang bekerja pada kawat itu kemana arahnya? Itu dulu kita lihat. Jadi untuk menganalisa ini coba kita lihat titik di sini di mana gaya-gaya itu bekerja. Jadi pertama kita lihat gaya berat dulu ke bawah. Sebesar M kali G. Kemudian di sini ada gaya yang bekerja oleh kawat. Nah, lihat ya. Oleh tali pada benda akibat benda ini menarik tali. Atau menarik, dalam hal ini menarik kawat. Nah, jadi ada gaya yang bekerja dari kawat pada benda. Sebesar ini T, ini T. Kenapa besarnya sama, T sama T? Karena ini simetri gitu ya. Jadi di sini ada kawat, di tengah-tengahnya diberi beban. Jadi otomatis sebelah kiri atau sebelah kanan T-nya sama. Ini bisa dibuktikan dengan melihat komponen mendatar dari T ini. Bahwa komponen mendatar dari T ini harus sama. Kalau enggak sama, maka dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, karena sudutnya sama, sini sudut theta sama, maka otomatis komponen mendatar itu harus sama. Karena komponen mendatar ini dituliskan dalam bentuk kalau ini theta, maka ini T sin theta. Nah, ini juga T sin theta. Nah, karena tetanya sama. Jadi otomatis T-nya harus sama juga gitu. Nah, sekarang lihat arah vertikalnya, gaya-gaya arah vertikal. Gaya-gaya arah vertikal di sini adalah komponen gayanya T cos theta. Jadi ada T cos theta sama T cos theta. Berarti 2T cos theta. Nah, karena bendanya atau titik ini diam, berarti karena sudah stabil diam, maka besarnya 2T cos theta ini harus sama dengan besarnya M kali G. Jadi kalau kita bisa menghitung T, maka kita bisa menghitung M. Nah, bagaimana menghitung T-nya? Coba kita lihat dari perpanjangan kawat tersebut. Kawat ini kan bertambah panjang. Kalau bertambah panjang kan berarti ada penyebabnya. Penyebabnya siapa? Nah, penyebabnya pasti berkaitan dengan T itu. Nah, coba kita lihat. Nah, kemudian setelah penyebabnya tahu, karena pertambahan panjangnya diketahui, maka kita bisa hitung T. Kalau bisa hitung T, otomatis kita bisa hitung M. Itu tujuan akhirnya kan kita ngitung M gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kawat. Tadi kita sudah lihat bahwa kawat mengerjakan gaya sebesar T pada benda. Nah, logikanya gaya yang bekerja pada benda, pada tali atau pada kawat tersebut adalah T ke sana. Jadi perhatiin ya. Di sini T ini adalah gaya pada benda. Nah, sedangkan di sini adalah
gaya pada kawat. Nah, perhatiin beda nih. Bukan pada saat. Jadi di sini dalam hal ini kalau kita menganalisa perubahan panjang tali, ya gaya pada benda yang nggak usah dipakai di sini. Yang dipakai adalah gaya yang bekerja pada tali, karena gaya ini yang menyebabkan tali itu bertambah panjang gitu. Sekarang kita punya tali atau tadi kawat diberi gaya T di sini. Kalau kita lihat, dia bertambah panjang. Pertambahan panjang itu adalah delta L. Nah, delta L ini adalah L dikurang L0. L itu adalah panjang dia dari sini ke sini gitu. Nah, L0 ini adalah panjang dari sini ke sini, L0. Jadi panjang awal itu L0, yaitu 1 meter karena 2 meter dibagi 2 ya. Kemudian panjang akhirnya itu L. Itulah delta L sama dengan L dikurang L0. Nah, kemudian kita tahu bahwa modulus yang adalah stress dibagi strain. Stresnya itu adalah gaya yang menyebabkan kawat itu bertambah panjang, yaitu T dibagi luas penampang kawat tersebut dibagi strainnya. Strainnya itu perbandingan dari perubahan panjang kawat itu per panjang mula-mula gitu. Jadi di sini kita akan peroleh T dibagi A kali delta L gitu dikali L0. Maka kita peroleh di sini T-nya adalah M dikali G dibagi 2 cos theta gitu. Kemudian dikali L0 kali A kali delta L gitu. Kemudian cos theta-nya kita lihat nih di sini cos theta. Cos theta apa? Cos theta ini adalah delta L. Di sini Y, misalnya ini diketahui perubahannya adalah kita namakan Y. Y sama dengan 10 cm gitu. Jadi Y dibagi di sini L. Berarti Mg kali L0 per 2 cos theta. Cos theta-nya ini kita ubah menjadi Y dibagi L gitu dikali A kali delta L. Maka kita peroleh Mg dikali L0 kali L dibagi 2A Y delta L. Nah, jadi M itu sama dengan 2A dikali Y kali modulus yang kali delta L dibagi G kali L0 kali L. Nah, A-nya diketahui 10 pangkat min 6. Y-nya adalah turunnya dari ujung kawat yang tengah ini. Nah, berapa turunnya di sini? 10 cm. 0,1 meter. Modulus yangnya berapa? 20 kali 10 pangkat 10. Delta L-nya berapa? Delta L adalah L dikurang L0. Yaitu kalau kita hitung, bagaimana ngitung L-nya? L dihitung dari Pitagoras, yaitu L0 kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Nah, ini kurang L0. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya 1,005 dikurang 1, yaitu 0,005 meter. Jadi delta L 0,005 meter. Berarti di sini kita 0,005. Kemudian dibagi G-nya 9,8, L0-nya adalah 1, L-nya di sini sama dengan 1,005. Nah, kalau dihitung M-nya di sini kita peroleh angka 20,3 kg.